Pak Bupati, saya jujur dengan segala kerendahan hati, saya hormat Pak dengan langkah-langkah Bapak. Karena saya melihat dari paparan singkat Bapak itu sangat menguasai tentang inflasi. Ada hal yang sangat strategis, yaitu membudayakan tentang apa itu inflasi sejak dini. Alhamdulillah bisa mewujudkan kolaborasi di tingkat Forkompinda dan dibantu oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang terus melakukan pendampingan kepada kami. Mendengarkan penjelasan kepala daerah. Dua, yang inflasinya di bawah nasional 5,42 tadi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara 5,24% dan Kabupaten Tabalong yang terima kasih cukup rendah 4,98%. Samping itu juga kita akan mendengarkan apa saja hambatan dan kendala yang dialami oleh beberapa daerah yang cukup tinggi di atas nasional. Kesempatan ini kami berikan nanti kepada Provinsi Maluku yang angka inflasinya 6,65% dan Kota Palangkaraya 7,33%. Baik, kita lanjut ke Kabupaten Tabalong. Tolong jangan terlalu lama, tidak usah juga menyapa para pejabat lain, langsung ke intinya saja. Apa kira-kira kiat 5 menit saja, kiat dari Bupati Tabalong, angkanya 4,98% Kalimantan Selatan. Kami persilakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Menteri, pejabat Eselon 1, 2, kementerian dan lembaga yang mewakili Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Hadirin sekalian, Pak Menteri, terima kasih atas kesempatan ini. Saya didampingi oleh Forkompinda dan TPD. Pak Menteri, saya singkat saja, hanya yang menjadi substansi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Tabalong ini terletak di utara Kalimantan Selatan, menjadi lintasan 3 provinsi, Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur, dan Tabalong dengan IKN itu hanya jarak waktunya 3-4 jam, Pak. Nah, dengan demikian, dengan posisi yang sangat terbuka, sangat mustahil memang kalau Tabalong itu bisa mengendalikan inflasi. Nah, oleh sebab itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami punya pengalaman buruk Pak tentang inflasi ini. Tahun 2014 sebelum saya menjabat, inflasi Tabalong itu 9%, bahkan setelah itu 7%. Nah, karenanya langkah awal yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada semua jajaran tentang kewajiban untuk mengendalikan inflasi. Nah, oleh sebab itu, mengambil istilah teman-teman di Bank Indonesia, Tabalong sudah melakukan apa yang disebut dengan membudaya. Jadi pengendalian inflasi ini sudah membudaya. Pak Menteri, selanjutnya capaian inflasi kami memang lumayan bagus Pak, 4,98%, tetapi Januari November cuma 4,51. Sebelum pandemi inflasi kami terjaga 2 atau 3%. Yang kami lakukan adalah penanganan hulu dan hilirnya Pak. Penanganan hulunya itu adalah menangani dampak kenaikan inflasi, misalnya gerakan penanaman, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya hulu. Nah, sedangkan penanganan kenaikan harga akibat kenaikan inflasi ini kami sebut sebagai penanganan hilirnya, Pak. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah Tabalong yang bukan lumbung pangan di Kalimantan Selatan, karena di sini adalah daerah perkebunan dan pertambangan, sekarang kami tidak saja swasembada, Pak, tetapi sudah lebih. Kami bisa menyuplai untuk warga kita di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi hulu hilirnya itu Pak yang menjadi penekanan kami. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang penting adalah inovasi Pak. Ada 9 inovasi yang kami lakukan untuk mendukung agar inflasi kami terkendali. Di antaranya adalah Perum Kanda Tani, perusahaan umum daerah meningkatkan pendapatan petani. Ini perusahaan daerah kami membeli beras dari petani, mohon maaf harganya lebih tinggi dari harga Bulog, tetapi dia menjual kepada pemerintah daerah untuk dibagikan kepada keluarga miskin dan sebagainya lebih murah dari Bulog gitu. Kemudian Lentera Kereng Mas melawan rentenir dengan kredit gerbang emas, bunganya 0%. Kemudian ada gerakan Tabalong Siap Siaga, ini ada 22 kegiatan yang terus-menerus kami lakukan untuk menstabilkan harga pangan agar inflasi terjaga. Nah, yang baru kami launching adalah Julakwasi Pak Menteri.
ojek jual sayur, ikan sembako, keliling, kawal inflasi. Ada 100 buah ojek ya, yang kami beri bantuan modal, kami berikan seragam dan sebagainya, diberikan insentif mereka untuk menggelontor sayur ikan di daerah perkotaan dan daerah-daerah pinggiran. Kemudian ada penerbitan kartu kendali distribusi LPG, tikar jadi, naik omset, bantu pelaku usaha mikro, maju dan sejahterakan pelaku ekonomi Tabalong. Kemudian modal niat, kami juga punya mobil pengendali inflasi hasil dari dana insentif daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada tas bekal Sisara, ini adalah fasilitasi distribusi kebutuhan pokok ke desa terpencil melalui pasar murah. Kemudian Langsat Manis, layanan angkutan masyarakat nyaman dan gratis, ini adalah angkutan gratis untuk masyarakat Tabalong yang sudah berlangsung selama 6 tahun, armadanya bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Tabalong, kemudian operasionalnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Kami sedang merencanakan Pak Menteri dari dana DID untuk membeli mobil angkutan antar kota dalam provinsi Tabalong, Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan ini awal tahun sudah terrealisir. Nah, kemudian Pak Menteri, selain penanganan hulu dan hilir, kami juga alhamdulillah bisa mewujudkan kolaborasi di tingkat Porkompinda, misalnya urusan penanaman kita serahkan kepada TNI, kemudian Polri dengan Satgas Ketahanan Pangannya, Pak Kajari Ketua Pengadilan dengan pasar murahnya. Pendek kata, semua Porkompinda bergerak. Nah ini dan dibantu oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang terus melakukan pendampingan kepada kami. Nah, tidak kalah pentingnya juga adalah dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan dan OPD Pemprov Kalimantan Selatan. Nah, yang berikutnya Pak Menteri, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, kami sudah menyiapkan beberapa langkah. Ini kami kaitkan dengan apa yang kita sebut dengan keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi. Ini terus kami pantau secara ketat, kemudian komunikasi efektif, kemudian merealisasikan BTT, DTO, dan DD, dan dukungan transportasi dari APBD. Dengan upaya-upaya tadi, insya Allah Pak Menteri, dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kami akan dapat terus mengendalikan inflasi di Kabupaten Tabalong. Dan terakhir kami juga terima kasih kepada Pak Menteri atas arahan dan bimbingannya selama ini. Apapun yang diarahkan oleh Bapak Presiden dan Pak Menteri selalu kami tindak lanjuti. Itu Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, saya jujur dengan segala kerendahan hati, saya hormat Pak dengan langkah-langkah Bapak. Karena saya melihat dari paparan singkat Bapak itu sangat menguasai tentang inflasi, dan ada hal yang sangat strategis, yaitu membudayakan tentang apa itu inflasi, karena nggak semua orang paham inflasi. Sejak dini, sejak dulu menjabat, ini sangat bagus, sehingga orang paham tentang perlunya menjaga harga barang dan jasa stabil. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ini amal ibadah kita untuk 275 juta rakyat Indonesia. Dan juga penanganan Bapak sangat strategis dari hulu sampai hilir. Hulu melakukan gerakan tanam untuk menuju swasembada pangan, sudah dimulai, dan akhirnya dipanen di hilir, yaitu bukan hanya swasembada tapi sudah surplus sehingga bisa membantu daerah lain. Tapi yang sangat menarik juga adalah adanya 9 inovasi kreatif yang luar biasa. Saya baru kali ini Pak, lihat ini Pak. Ada 9 jargon yang Bapak buat, mulai dari lentera kerang emas, melawan rentenir ini. Kemudian ada namanya julakuasi, yaitu memberdayakan ojek-ojek untuk bergerak. Ini betul-betul gerakan yang masif, melibatkan rakyat, ojek apalagi. Ada lagi pengendalian gas LPG melalui jargon tikar jadi. Ada lagi mobil pengendali inflasi yang monitor jalan terus. Istilah modal niat 9 ini luar biasa Pak. Bapak sudah
bukan hanya di tingkat strategis, tapi sampai kepada taktis pun sudah masuk. Dan kami melihat kekompakan Forkompinda, bukan hanya kompak, tapi membagi tugas. Bagaimana peran dari Polri, TNI, dan juga teman-teman kejaksaan. Bagus juga Bapak punya ide operasi pasar dari kejaksaan, jadi nggak diperiksa oleh teman-teman kejaksaan. Kemudian Nataru sudah menyiapkan 6 langkah. Kami sangat apresiasi Pak. Tadi 6 langkah mulai dari keterjangkauan harga sampai dengan dukungan transportasi dari APBD. Sekali lagi apresiasi kami yang sangat tinggi atas langkah strategis, taktis, dan juga kreativitas inovasi Bapak dalam memimpin Tabalong. Mudah-mudahan tetap terkendali Pak. Terima kasih.